warahmatullahi wabarakatuh. Sungguhnya orang yang pelit itu adalah orang yang tidak mau menjawab salam. Karena mengucapkan salam itu adalah sunnah, menjawab salam adalah wajib. Maka dari itu saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sungguhnya ganjil. Maka dia menyukai angka yang ganjil. Karena 3 itu adalah ganjil. Maka saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lais, Bapak Muzairin SPD MSI, SPD MM, dan yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha, dan yang saya banggakan dan saya cintai para siswa dan siswi SMA Negeri 1 Lais. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat, baik nikmat sehat maupun nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul di dalam majelis yang penuh barakah ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi yang tidak pernah makan jagung tapi namanya tetap agung, Nabi yang tidak pernah main PUBG tapi namanya tetap terpuji. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zamannya kegelapan menuju zamannya terang benderang, yang mana telah membawa kita dari zamannya tombak menombak menuju zamannya tembak menembak, yang mana telah membawa kita dari zamannya orang naik unta sampai menuju zamannya orang naik Toyota, dan yang mana telah membawa kita dari zamannya jahiliyah menuju zamannya Islamiyah. Alhamdulillah. Yang ketiga, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul mengamalkan akidah atau akhlak dan kisah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mempraktikkan sifat-sifatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ceramah di sini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-1447 Hijriah atau 2025 Masehi. Para siswa, oi, dan para siswi, yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama, judul yang pertama yaitu serangan Raja Abraha ke Mekah menuju kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Kisah diawali dengan ramainya kota Mekah dan Ka'bah yang didatangi oleh pengunjung, baik pengunjung dari luar negeri maupun pengunjung dari dalam negeri, khususnya di negeri Arabia. Kisah ini membuat Raja Abraha dengki, iri dan cemburu terhadap kota Mekah dan Ka'bah. Maka dari itu ia membawa pasukannya yang berjumlah 100.000 sekitarannya dan bawa 13 ekor gajah perang untuk menuju Ka'bah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Dia menghancurkan Ka'bah untuk membuat
katedral atau gereja di Yaman untuk disembah oleh para Nasrani atau para Kristiani. Para siswa dan siswi yang saya banggakan dan saya cintai, sesampainya mereka di sana, mereka tidak bisa memasuki kota Mekah karena terhadang oleh gajahnya sendiri, gajah yang dibawa oleh mereka sendiri. Karena setiap kali gajah itu mau maju, tidak bisa. Walaupun mereka paksa maju, gajah itu masih mau mundur. Sampainya para prajurit memutuskan untuk menerobos masuk ke dalam Mekah, tapi terhalang oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah disiapkan burung ababil. Allah Subhanahu wa taala tidak mensiapkan dinosaurus yang lebih besar daripada gajah untuk menghalangi para gajah-gajah tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan burung yang lebih kecil daripada gajah, tetapi membawa batu dari api neraka. Setiap burung membawa 3 batu dari api neraka, yang 2 di kakinya dan 1 di tangannya. Amande punya tangan. Dan mereka terhampas di situ. Kisah ini diceritakan di dalam surah Al-Fil yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul azim. Yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan bagaimanakah Tuhanmu telah bertindak pada perang gajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Dia menghiraukan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang merupakan mereka dari batu api neraka, sehingga Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ular. Para siswa dan siswi dan guru yang saya hormati dan saya cintai dan saya banggakan, mereka pun hancur, tidak ada sisanya, bagaikan bangkai yang tidak bisa dicium lagi karena baunya telah busuk. Oke, lanjut ke materi yang kedua, yaitu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tanda lahir Nabi Muhammad SAW adalah, pertama ada 5. Yang pertama yaitu runtuhnya berhala-berhala di kota Mekah. Dan yang kedua yaitu suburnya air Zam-Zam muncrat CRT dari sumur tuh ya, muncrat ya. Dan yang ketiga, langit dan bulan dan bintang-bintang sangat terang karena beliau menyambut Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, matinya api yang selama ini hidup yang disembah oleh agama Majusi. Dan yang kelima, hancurnya istana. Para siswa dan siswi yang saya banggakan dan saya cintai, Nabi Muhammad SAW pada saat 2 bulan di kandungan, beliau telah mengalami musibah, yaitu meninggalnya sosok pahlawan dalam hidupnya, yaitu sosok ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib, seorang ayahnya. Pada saat itu
kemarau yang sangat panjang menimpa di kota Mekah pada saat ia lahir, sehingga air ASI dari ibunya tidak mengalir, tidak muncrat, tidak keluar air yang dalam ASInya, sehingga Abu Lahab bin Abdul Muttalib pun membebaskan atau memerdekakan budaknya yang bernama Suaibah. Memerdekakannya karena budak itu adalah dari kaum Sa'ad atau kaum yang biasanya menyusui dalam adat Mekah atau adat Arab. Tapi setelah Suaibah menyusui cuma beberapa hari, tidak sampai 4 atau 5 hari lebih. Setelah itu diganti oleh Halimatu As-Sa'diyah yang selama ini menyusui Nabi Muhammad SAW. Kisah Halimatu As-Sa'diyah pertama kali ketemu dengan Nabi Muhammad SAW adalah pada saat beliau lagi jalan-jalan di pasar dengan bawa peliharaannya, yaitu unta. Unta itu pun berlari tanpa arah, tanpa tujuan, berkeliling di kota Mekah. Berkeliling dan berkeliling, atau dalam bahasa Malaysia, pusing-pusing. Berkeliling di situ, mereka pun, unta pun sampai atau berlabuh di terasnya rumah Aminah. Setelah berlabuh di situ, Halimatu As-Sa'diyah pun kemengas-mengasan, mengas atau menges, baik. Dalam bahasa dusun menges. Maklum orang kota kan, soalnya dari PGM. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sampainya di sana, Halimatu As-Sa'diyah pun menges dan disambut oleh Aminah dan disuruhnya masuk ke dalam rumahnya. Sampainya dalam rumah, beliau pun disambut dengan jamuan. Disambut dengan jamuan, yaitu minuman dan makanan oleh Aminah, karena saat itu beliau kelaparan dan kehausan. Pada saat beliau makan dan minum, beliau tanpa sengaja melihat ada sosok cahaya dari baling tirai. Pas beliau dekati, yaitu sosok Nabi Muhammad SAW. Beliau tanpa segan, soalnya merasa kesian dengan muka Nabi Muhammad SAW yang agak pucat, dan beliau dan beliau menyusui dia karena ASI dari Halimatu As-Sa'diyah adalah berkah dari Nabi Muhammad SAW. Dan Aminah pun tanpa segan untuk menitipkan Halimatu As-Sa'diyah, untuk menitipkan Nabi Muhammad SAW kepada Halimatu As-Sa'diyah. Dari 5 bulan sebelum itu, dari 5 bulan lebih, atau sampai 4 tahun. Sampainya 4 tahun, Halimatu As-Sa'diyah mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada Aminah. Ada kisahnya lagi, yaitu Nabi Muhammad SAW ketika bersama anak-anaknya Halimatu As-Sa'diyah saat lagi busik, saat lagi bermain, beliau tanpa sengaja didatangi oleh 2 sosok pria berjubah putih, bukan Dika. Beliau datang oleh sosok berjubah putih. 2 pria itu tanpa segan mengambil Nabi Muhammad SAW dan dipikirkannya, dibelahnya dadanya, dan diambil kotoran sifat buruk-buruknya. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW sangat jujur dan tidak pernah berbohong dalam perbuatan walaupun dalam perkataan. Itulah Nabi Muhammad SAW adalah pedoman hidup kita. Jangan seperti saya, pedoman kehancuran, depis. Hadirin
para siswa dan siswi yang saya banggakan dan saya cintai. Pada saat dikembalikan Nabi Muhammad SAW kepada Aminah pada umur 4 tahun, 2 tahun kemudian mengalami musibah lagi, yaitu meninggalnya sosok ibu tercinta. Sosok ibu, apa ya ibu? Sosok ibu tercinta. Kalau laki-laki itu tiada jalan tanpa kesuksesan tanpa doa ibu ya. Laki-laki tanpa sosok ibu bagaikan boneka tanpa pencipta. Setelah meninggalnya Aminah pada umur 6 tahun, beliau dititipkan kepada kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Tapi sampai umurnya 8 tahun mengalami musibah lagi, meninggalnya kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Dititipkannya lagi kepada Abu Thalib, pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib adalah seorang pedagang. Jadi Nabi Muhammad SAW dari kecil beliau sudah berdagang. Jangan manja ya sayang. Wow. Pada saat bersama pamannya, dia menjadi pengembala. Lalu Nabi Muhammad SAW berdagang dari kota Syam ke kota-kota lain atau ke negeri-negeri lain seperti Yordania, Yaman dan sebagainya. Pada saat berdagang, beliau dititipkan oleh Siti Khadijah. Dan pada umur 25 tahun, beliau menikah dengan Siti Khadijah yang statusnya janda. Status Khadijah janda. Janda yang ditinggalkan wafat oleh ayahnya, oleh lakinya. Ada beberapa alasan yang membuat Siti Khadijah jatuh cinta pada Rasulullah. Yang pertama, karena kejujurannya dalam berdagang. Siti Khadijah sangat kagum dengan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah meminta upah, tidak pernah meminta upah lebih yang sudah ditetapkan oleh Siti Khadijah. Walaupun dia berdagang jujur, dia tidak pernah membohongi. Tidak berbohong. Tidak pernah memudi. Dia tidak pernah mudi di pelanggannya. Itu Khadijah. Habis paket. Pada saat Nabi Muhammad SAW telah beristri dengan Siti Khadijah, dan pada saat umurnya 40 tahun Nabi Muhammad SAW lagi beristirahat di Gua Hiro. Ketika beliau istirahat, datanglah sosok putih dari atas yang diperintahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Pertama dia datang, Nabi Muhammad SAW keringat dingin, gemetar, ketakutan melihatnya. Dia melihat malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril berkata, "Iqra, Iqra, Iqra ya Muhammad, bacalah, bacalah ya Muhammad. Bacalah ya Muhammad." Habis dari kejadian itu Nabi Muhammad pun pulang. Ketika dia pulang, dia langsung memeluk istri tercintanya yaitu Siti Khadijah. Dia langsung memeluk istrinya dan berkata, "Saya didatangi oleh sosok tadi. Dia sangat menakutkan." Para siswa dan siswi yang saya cintai dan saya banggakan,
Ketika beliau kembali lagi ke dalam Gua Hiro, datanglah surah pertama, yaitu surah Al-Alaq, dari ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah ayat atau surah pertama dalam Al-Qur'an yang diturunkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kalian tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi beliau bisa menciptakan atau bisa menyampaikan wahyu Al-Quran ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perantaran dari malaikat Jibril. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, Al-Quran berjumlah 30 juz dan 114 surah yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Ini adalah bentuk mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kekal sampai saat ini. Itulah kenapa Islam adalah agama yang benar. Islam adalah agama yang benar. Islam adalah agama yang benar. Mungkin karena waktu saya ceramah sudah habis, cukup sampai di sini. Karena kalau di sana dia sudah bahagia bersama yang lain. Saya akhiri bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Ilham dari 11 alias 12 4.